Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Vidianggraini, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, kelas Matematika 2, Universitas Muhammadiyah Malang, akan mempresentasikan salah satu contoh penerapan multimedia dalam pembelajaran matematika. Multimedia yang saya temukan berjudul The Jungle of Pythagoras. Berikut adalah link video cuplikan dari multimedia tersebut. Selamat datang di The Jungle of Pythagoras. Halo, kenalin, aku Tita. Ayo mulai petualanganmu hari ini. Kamu akan bertemu dengan teman-temanku loh. Dalam proses pembuatan multimedia The Jungle of Pythagoras, di sini penyusun menggunakan beberapa aplikasi yang relevan. Yang pertama adalah aplikasi Canva dan Freepik. Ini digunakan untuk proses pembuatan karakter-karakter pada konten, seperti karakter hewan di sini. Kemudian, aplikasi yang kedua adalah Microsoft PowerPoint, yang digunakan untuk proses penyusunan konten. Aplikasi yang ketiga adalah iSpring pada PowerPoint yang digunakan untuk pembuatan kuis, dan aplikasi yang keempat adalah website To APK Builder Pro yang digunakan untuk mengkonversi dari web menjadi aplikasi. Materi pembelajaran yang ada pada multimedia ini adalah Teorema Pythagoras. Dan sasaran multimedia ini adalah peserta didik pada jenjang SMP, yaitu pada kelas 8. Isi dari multimedia The Jungle of Pythagoras yang pertama adalah kompetensi dasar. Pada bagian ini, peserta didik dapat mengetahui kompetensi apa saja yang harus dikuasai setelah belajar menggunakan multimedia ini. Pada aplikasi ini dijelaskan bahwa kompetensi yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras. Kemudian kompetensi yang kedua adalah peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras. Kemudian, multimedia ini juga berisi materi. Pada bagian materi terdapat beberapa subbagian, yaitu sejarah, pembuktian, kemudian menghitung sisi segitiga siku-siku dengan menerapkan teorema Pythagoras, dan yang keempat adalah penerapan teorema Pythagoras pada masalah nyata. Pada bagian sejarah, di sini peserta didik dapat belajar sejarah secara singkat tentang teorema Pythagoras. Kemudian pada bagian pembuktian, di sini peserta didik dapat belajar pembuktian teorema Pythagoras dengan dua cara, yaitu secara aljabar dan secara modern. Kemudian pada bagian penerapan teorema Pythagoras di sini, peserta didik dapat belajar penerapan teorema Pythagoras pada masalah nyata yang dianimasikan secara menarik. Kemudian, multimedia ini juga berisi kuis. Peserta didik dapat mengerjakan soal-soal penerapan teorema Pythagoras dan hasil nilainya dapat dilihat secara langsung setelah selesai mengerjakan kuis. Ini merupakan salah satu contoh dari soal pada kuis tersebut. Kemudian di sini peserta didik memilih satu jawaban yang benar, kemudian mengklik submit. Setelah selesai mengerjakan kuis secara keseluruhan, maka skor langsung muncul. Nah, di sini peserta didik dapat mengukur sejauh mana pemahaman mereka terkait penerapan teorema Pythagoras. Kemudian, pada multimedia ini juga berisi LKPD, di mana pada bagian LKPD terdapat dua subbagian, yaitu kegiatan Mari Berkreasi dan kegiatan Cek Pemahaman. Pada bagian kegiatan Mari Berkreasi, di sini peserta didik berkelompok, kemudian mereka berdiskusi untuk menemukan
pembuktian teorema Pitagoras dengan cara selain yang ada pada aplikasi. Kemudian pada bagian kegiatan cek pemahaman, di sini peserta didik mengerjakan latihan-latihan soal untuk menerapkan teorema Pitagoras sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka untuk menerapkan teorema Pitagoras. Nah, multimedia The Jungle of Pythagoras di sini merupakan jenis multimedia interaktif. Multimedia interaktif yaitu multimedia yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan kontennya. Nah, contoh interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna adalah mengklik tombol atau tautan untuk mengendalikan konten yang ditampilkan. Pada gambar yang pertama ini, di sini peserta didik dapat memilih apakah dia ingin mengetahui kompetensi apa saja yang harus dikuasai, ataukah dia ingin belajar materi mengenai teorema Pitagoras, ataukah mereka ingin mengerjakan kuis, dan ataukah mereka ingin mengerjakan LKPD. Kemudian pada bagian materi, di sini peserta didik dapat memilih dengan cara mengklik apakah dia ingin belajar mengenai sejarah teorema Pitagoras, mengenai pembuktian teorema Pitagoras, menghitung sisi segitiga dengan menerapkan teorema Pitagoras, ataukah ingin belajar menerapkan teorema Pitagoras pada masalah nyata. Kemudian pada bagian ini, di sini peserta didik mengerjakan kuis, yaitu dengan cara mengklik salah satu jawaban, yaitu jawaban yang benar, kemudian mereka mengklik submit, dan setelah mereka selesai mengerjakan kuis secara keseluruhan, maka dia dapat melihat langsung skor yang diperoleh dari hasil pengerjaan kuisnya. Kelebihan dari aplikasi ini adalah yang pertama, tampilan aplikasi sangat menarik, baik dari segi warna, pemilihan gambar, atau desain. Kemudian peserta didik dapat belajar dan latihan soal dimanapun. Jadi ketika peserta didik telah mendownload aplikasi ini pada HP-nya dan mereka terkoneksi dengan internet, maka peserta didik dapat belajar dan latihan soal mengenai teorema Pitagoras dimanapun dan kapanpun. Kemudian peserta didik dapat mengecek kemampuannya terhadap materi teorema Pitagoras dengan mengerjakan kuis. Kemudian animasi yang ada pada subbagian penerapan sangat menarik dan masalah yang diberikan mudah dipahami oleh peserta didik. Audio yang ada pada aplikasi sangat bagus, sesuai dengan karakter pada aplikasi dan bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh peserta didik. Interaksi dengan pengguna sangat bagus karena melalui audio, penyusun memberikan pertanyaan-pertanyaan seolah mereka berkomunikasi dua arah. Sedangkan kekurangan aplikasi ini adalah masalah yang ada pada aplikasi berada pada tingkat berpikir low dan medium. Oleh karena itu, saran perbaikannya adalah aplikasi ditambahkan subbagian untuk masalah matematika dengan level HOTS yang diberi nama soal tantangan. Berikut merupakan contoh penerapan aplikasi The Jungle of Pythagoras pada pembelajaran. Yang pertama, pada kegiatan awal, guru memberikan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, guru memberikan persepsi. Karena materi yang akan dipelajari adalah mengenai teorema Pitagoras, maka pada kegiatan ini, guru membahas konsep luas segitiga siku-siku, persegi, dan konsep akar kuadrat. Dan di sini guru memberikan motivasi penerapan teorema Pitagoras pada kehidupan nyata, dan peserta didik mengakses aplikasi The Jungle of Pythagoras dan memahami penerapan teorema Pitagoras pada animasi di subbagian penerapan. Kemudian pada kegiatan inti, di sini guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Kemudian setiap peserta didik mengakses aplikasi pada subbagian pembuktian teorema Pitagoras. Setiap kelompok berdiskusi untuk memahami pembuktian teorema Pitagoras tersebut. Kemudian peserta didik menyelesaikan masalah pada aplikasi subbagian LKPD di buku tulis masing-masing. Untuk yang pertama adalah Mari Berkreasi. Pada bagian Mari Berkreasi di LKPD, di sini peserta didik berdiskusi untuk menemukan pembuktian teorema Pitagoras dengan cara selain yang ada pada aplikasi. Kemudian setelah mereka mengerjakan kegiatan Mari Berkreasi, maka peserta didik secara berkelompok mengerjakan kegiatan cek pemahaman.
Nah, di situ peserta didik mengerjakan latihan soal untuk belajar menerapkan teorema Pitagoras. Kemudian di sini peserta didik mempresentasikan hasil diskusi pada LKPD. Kelompok yang tidak presentasi memberikan tanggapan. Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan terkait teorema Pitagoras. Peserta didik mengerjakan kuis pada aplikasi secara mandiri di buku tulis, karena guru juga menilai proses pengerjaan tidak hanya berdasarkan pada skor di aplikasi. Kemudian pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Guru menginformasikan materi ajar pada pertemuan selanjutnya, kemudian guru menutup pembelajaran dengan mengajak berdoa dan guru memberikan salam. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.